Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati guru kami Pak Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Anwar, LC, MSc, MM, Raja Pak Ustadz, dan yang kami hormati rekan tim manajemen, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kajian bimbingan. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam kajian bimbingan. Salam dan salawat mari kita curahkan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dan pengikutnya. Amin. Baiklah, selanjutnya kita ikuti saja kajian yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Anwar dengan tema kajian antara syirik dan mistik. Silakan Pak Ustadz Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, janganlah kamu merasa rendah. Jangan merasa hina, jangan merasa rendah. Wala tahzanu, jangan pula kamu bersedih hati. Wa antum, oleh karena kalian semuanya al-a'launa adalah orang-orang yang paling tinggi posisinya, paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Shadaqallah. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, ayyuhal mustarikun wa ayyatuhal mustarikat fil halaqatil islamiyah hadhil lailah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih senantiasa diberi nikmat yang tidak pernah terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi sisa-sisa kehidupan kita di alam dunia ini yang kita nggak pernah tahu kapan kita akan berakhir di alam dunia ini. Namun sampai detik ini kita masih diberi kesempatan. Sebab itu mari kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah wa syukru lillah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ini dapat kita manfaatkan untuk optimalisasi dalam rangka bertolabul ilmi, beribadah, sehingga di dunia inilah kita diberi kesempatan untuk bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang negeri akhirat. Yakni selama di alam dunia ini berapapun kita punya usia, tanpa dikecualikan oleh Allah, semuanya diberi kesempatan yang sama, tinggal manusianya lah yang mampu atau tidak berpacu untuk bercocok tanam, melakukan berbagai aktivitas, amalan, perbuatan, peribadatan yang baik, sehingga kita menjadi maksimal, dan kelak ketika di akhirat kita akan menuai hasil dari apa yang kita tanam saat sekarang ini. Maka Allah menegaskan,
"Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu." Siapapun yang melakukan bercocok tanam di dunia ini kebaikan-kebaikan, maka niscaya kelak di hari akhir dialah akan melihatnya kebaikan yang pernah ditanam dan langsung menikmati hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Siapapun yang ketika di dunia ini bercocok tanam keburukan, maka kelak di hari akhir pun akan melihat akibat daripada keburukan itu. Dengan begitu, maka perimbangan yang Allah berikan kepada kita untuk optimalisasi amal soleh dan ibadah sebagai bentuk bercocok tanam kita di dunia saat ini, marilah kita bermusabaqah fil khairat, berpacu dalam kebaikan yang dalam konteks ini adalah untuk thalabul ilmi. Harapan kita, output daripada thalabul ilmi ini, kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan yang nanti akan kita nikmati di hari akhir. Terkait dengan ini, sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab Bapak Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid, karena bagian saya adalah masalah-masalah yang sedang current, yang sedang mengemuka, al-masail al-harijah, al-mutawaliyah, al-muta'addidah, terkait dengan persoalan-persoalan yang current, di mana pada saat ini yang sedang naik daun, viral, adalah kegiatan ritual kendi yang ditaruh di suatu daerah tertentu dengan mengundang beberapa puluh orang tertentu untuk membawa tanah, membawa air dari kampung masing-masing ke suatu titik nol yang akan diresmikan, sekaligus akan dicanangkan menjadi kota yang baru, bahkan menjadi ibu kota Nusantara. Dan ini dilakukan bukan rakyat kecil, tetapi seorang tokoh nomor 1 di Indonesia. Maka tentunya hal ini akan mengakibatkan pro dan kontra, ditinjau dari aspek manapun, mesti akan selalu terjadi pro dan kontra. Kita tahu bahwa di Indonesia ini negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Dan sekarang ini di era digital, 4.0, arba'ah sifar nuqtah sifar, adalah era teknologi. Sekarang semua aspek sudah menggunakan teknologi canggih, menggunakan aplikasi. Tetapi mengapa masih ada saja melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur mistik dan syirik dari ritual ini? Oleh karenanya, dalam rangka mengimbangi informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait dengan kegiatan ini, maka malam hari ini kita akan mencoba untuk mengenali bagaimana ritual yang dilakukan oleh beberapa orang yang di dalam ritual ini mengandung aspek mistik dan sekaligus juga mengandung aspek syirik. Bagaimana ditinjau dari ajaran Islam supaya kita mengetahui secara langsung dan kita sendiri bisa menentukan sikap. Bagaimana petunjuk Al-Quran sebagai manhaj. Al-Quranul Karim innahu manhajul hayah al-islamiyah. Al-Quran adalah way of life. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan. Seperti apa? Apakah memang kegiatan ritual-ritual semacam ini memang diperbolehkan? Dan apakah kita memang harus mengembangkan dengan dalih untuk yang namanya
cinta tanah air. Kemudian untuk sikap kita, self of belonging kita sebagai warga negara yang cinta kepada tanah air dengan frame Bhinneka Tunggal Ika, atau bagaimana? Atau berpikir balik, bagaimana kalau kita tidak harus mengikuti hal semacam itu? Apakah kita lalu sebagai warga negara yang tidak loyalitas lagi kepada negara, atau bagaimana? Nah, tentunya supaya kita ini akan mengikuti jalan yang paling lurus, tentu kita sebagai pedoman kita adalah Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apa benar kalau Al-Quran ini sebagai pedoman hidup menuntun ke jalan yang lurus? Secara tegas Allah nyatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ketahuilah, camkanlah, renungkanlah bahwa sesungguhnya Al-Quran ini selalu menuntun dan menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Kalau Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam menunjukkan semacam ini, tentu garis yang kita ikuti adalah Al-Quran. Sebab itu Rasulullah 14 abad yang silam sudah mengemukakan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, yakni dijadikan sebagai referensi, dijadikan sebagai marja, dijadikan sebagai tuntunan, maka Al-Quran ini qadahu ilal jannah, akan menuntunnya menuju ke surga. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, yakni mengaku muslim tetapi mengabaikan Al-Quran, sama sekali tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman, maka ketahuilah, camkanlah, renungkanlah, alqahu 'alan nar, nanti di hari akhir Al-Quran akan melemparkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berkenaan dengan ini, lagi-lagi dalam rangka untuk mencarger ghirah Islamiyah kita semua, semangat keislaman kita semua, supaya dalam melakukan berbagai tindakan-tindakan yang kita lakukan ini tepat. Jangan sampai salah arah, salah dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan, maka malam hari ini kita akan mencoba untuk bagaimana pandangan Al-Quran secara khusus dan juga Al-Hadis dari Rasulullah tentang bagaimana ritual keagamaan yang di dalamnya ada unsur mistik, yang di dalamnya ada unsur syirik. Bagaimanakah itu? Tentu akan kita lihat tentang materi yang ingin saya sampaikan. Coba sekali lagi Pak Ustadz. Nah, ini. Ya Ustadz. Baik ya. Ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Baik. Izinkan saya dalam setiap al-liqa al-ilmi selalu menyampaikan ini pengantarnya. Selamat datang, ahlan wa sahlan, wa marhaban peserta kajian Islam, Yaswa dan Mata Hati melalui Vicon, Virtual Conference. Ini karena ini ada live streaming, langsung diikuti oleh jamaah dari mana saja, tanpa tembus batas di wilayah daerah tertentu. Maka saya selalu ucapkan ini sebagai penghormatan saya kepada jamaah sekalian. Hari ini hari Sabtu 19 Maret 2022 Miladiyah yang bertepatan dengan 17 Sya'ban. Malam ini sudah malam 17 1443 Hijriah. Ini tema yang memang sudah ditetapkan oleh penanggung jawab, ritual antara mistik dan syirik, yang tadi sudah saya awali dengan muqaddimah. Ritual antara mistik
dan syirik. Karena kita berbicara itu, maka tentunya kita harus paham. Dalam referensi, ini saya ambil dari Wikipedia, apa sih sesungguhnya ritual itu? Kok sekarang sedang current, karena artinya hangat kembali, mengemuka kembali, gara-gara apa? Tokoh kita menyponsori untuk melakukan kegiatan ritual. Ritual ini pada dasarnya adalah sebuah budaya dari sekelompok masyarakat. Yang namanya budaya adalah produk manusia, karya, cipta, dan karsa. Karya berarti memang sekelompok masyarakat melakukan sebuah upaya kegiatan bersama, disepakati, kemudian dilakukan, diperkenalkan. Itulah yang namanya ritual. Di mana kegiatan yang bersifat kelompok masyarakat ini merupakan bentuk rangkaian kegiatan. Rangkaian berarti ada kesinambungan kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain, persis seperti rangkaian gerbong kereta api. Kereta api gerbongnya tidak cukup satu. Ada yang 8, 12, 16, 20, ya kan? Jadi serentetan rangkaian kegiatan yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan dan maksud tertentu. Apa tujuannya, maksudnya apa? Tergantung masyarakat itu. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke Gunung Kawi, Jawa Timur, orang melakukan kegiatan ritual dengan cara berdiam diri di bawah sebuah pohon dengan cara dia berkonsentrasi berapa jam, berapa hari dia sanggup menunggu jatuhnya daun dari pohon tersebut. Kalau memang dirinya yang duduk tenang, tidak bercanda, tidak macam-macam di bawah pohon, ada daun dari pohon di atas di atas dia bersemedi mengenai tubuhnya, maka mereka yakini akan tercapai niat, hajat, dan maksud mereka. Ada yang hajatnya ingin mendapatkan pasangan, bagi mereka yang belum mendapat pasangan. Ada yang ingin bercocok tanamnya karena orang tani, supaya pertanian yang dilakukan lancar, jangan ada hama, berang, tikus, banjir, supaya panen. Bagi mereka yang pengen nyalon pun juga demikian. Karena ternyata yang datang ke tempat itu bukan hanya kalangan wong deso, termasuk para pejabat pun tidak sedikit yang datang ke situ dengan harapan supaya dia bisa dipilih kembali kalau anggota dewan, supaya ditunjuk sebagai pejabat kalau memang dia eksekutif, supaya laku dalam bisnisnya. Ini adalah kegiatan yang namanya ritual. Menurut Wikipedia. Upacara ritual sering juga disebut dengan upacara keagamaan. Ritual semacam itu dianggap salah satu daripada kegiatan yang nuansanya religi. Dengan dalih religi sesuai dengan yang dia yakini dalam tanda kutip. Ada yang mengaku Muslim, beragama Islam, tetapi melakukan kegiatan ritual semacam ini punya pemahaman ini nuansanya religi, sakral. Tetapi dia nggak sadar bahwa dia datang ke situ melakukan kegiatan ini dalam rangka untuk berkonsentrasi, memanjatkan doa permintaan kepada yang dia percayai, bukan kepada Allah. Bahkan dia percaya kepada Allah, tapi juga sekaligus percaya kepada hal semacam itu. Nah, ini pada umumnya ritual ini disangkut pautkan dengan agama. Sementara di dalam referensi juga, menurut Bustanuddin, ritual adalah
upacara yang tidak difahami alasan konkretnya, kemudian apa? Sesuatu tindakan atau acara keagamaan yang memang dia tidak pernah tahu persis alasannya apa, kemudian modelnya seperti apa, dan polanya seperti apa. Kebanyakan ritual ini adalah apa? Taklid, follower, ngikutin apa yang dia lihat, yang dikerjakan oleh orang lain, yang didengar informasi dari orang lain. Terus pokoknya kalau kamu datang ke sono nanti, pokoknya penyakit kamu sembuh. Terus pokoknya kalau kamu sudah ke sono nanti, kayak begitu, pokoknya hajatmu terpenuhi. Maka konkretnya seperti apa, nggak pernah bisa dipahami secara jelas. Nah, upacara ritual ini dianggap merupakan sebuah kegiatan yang pada umumnya dilakukan secara rutin oleh sekelompok masyarakat, di mana sekelompok masyarakat ini sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat itu. Masyarakat daerah X punya kepercayaan, wah ini ada air mancur, nggak pernah berhenti, sumber mata air, sehingga dia mencoba menganalogikan sumber mata air adalah sumber kehidupan, maka supaya rencana raksasa berhasil, maka beberapa puluh orang disuruh datang membawa tanah dan membawa air dengan harapan tanah ini adalah sebagai ibu pertiwi yang diharapkan dengan bangunan itu akan memberikan barokah kepada masyarakat. Air adalah sumber kehidupan, diharapkan dengan air itu maka masyarakat akan bisa hidup sejahtera. Ini tafsir suka-suka dia, mau-maunya dia, pinter-pinternya dia. Yang tadi tidak ada alasan konkret yang pasti berdasarkan hukum seperti apa. Nah, itu ritual pada umumnya seperti itu. Yang dikemukakan oleh Bustanuddin. Nah, rupanya pendapat itu, kalau kita melihat dari referensi ini, hampir sama dengan pendapatnya Kuncara Ningrat. Kalau orang Jawa biasanya Kuncoro Ningrat. Kalau orang Sunda Kuncara Ningrat. Bahwa ritual adalah sebuah upacara yang berbentuk sistem aktivasi. Sistem ini kan bagian-bagian yang digaduk-gadukkan, dicocok-cocokkan, disambung-sambungkan supaya aktif, atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat istiadat tertentu, masyarakat tertentu, atau hukum yang berlaku di masyarakat itu, di mana hukum dan ketentuan adat masyarakat ini berhubungan dengan bagaimana suatu peristiwa yang biasanya terjadi pada masyarakat tersebut. Kita lihat, ketika di suatu daerah punya adat istiadat tertentu, katakanlah kalau kita sering menyaksikan kegiatan penganten, dari daerah mana ada adat tertentu yang dikembangkan, di mana adat istiadat tertentu yang dikembangkan oleh komunitas tertentu dari masyarakat tertentu punya adat tertentu melakukan apa? Dengan dalih melestarikan budaya lokal, melestarikan budaya Nusantara, terus dikembangkan terus, maka kita sebagai umat Islam tidak bisa serta-merta diterima melek-melek 100%, melek-melek apa adanya sepenuhnya, tanpa harus adanya filterisasi. Kenapa? Karena memang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memang bisa ditolerir oleh ajaran agama Islam, dan ada yang tidak bisa ditolerir. Terlebih lagi ketika mengandung sebuah kepercayaan.
Kalau tidak melakukan itu, maka akan ada efek negatif yang terjadi. Biasanya pengantin ini bagi kelompok masyarakat tertentu yang menetapkan suatu keharusan. Harus begini, harus begitu. Kalau ini tidak dilakukan, maka akan berakibat buruk kepada kedua mempelai. Jika diyakini hal semacam itu, berarti ini kan sudah mengandung unsur pembelaan akidah. Sisi lain kita tahu bahwa wallahu la ilaha illahuwa. Dia itu adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia satu-satunya. Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Tapi sisi lain kita masih meyakini betul terhadap informasi yang pernah kita dengar, terhadap kegiatan yang kita lihat, kemudian ditransformasikan oleh kelompok-kelompok tertentu, kemudian menghasilkan sebuah doktrin, ini harus dilestarikan, sebab kalau tidak begini akan berakibat fatal. Nah, kalau sudah mengandung unsur mesti akan berdampak negatif, ini berarti kan kita sudah menduakan Allah. Sedangkan apapun yang terjadi, keburukan apapun, wa ma asobakum mim musibah illa biidznillah. Wa ma asoba mim musibatin illa biidznillah. Musibah itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang menimpa. Sesuatu bahaya yang menimpa itu tidak ada akan menimpa kepadamu, melainkan atas seizin Allah. Kalau kita meyakini Al-Quran seperti itu, bahwa apapun yang akan menimpa kepada kita adalah dari Allah, sementara kok kita menggandengkan kemampuan, musibah, akibat buruk, hanya gara-gara kita mengabaikan adat tertentu, hanya dengan dalih kita melestarikan kearifan lokal, tetapi sudah mengandung ke arah aspek akidah, maka hal semacam inilah yang perlu kita hati-hati, harus kita filter, jangan sampai kearifan lokal, dalih budaya yang harus dikembangkan ini justru malah melanggar real akidah Islam. Jika itu terjadi, maka akan masuk ke dalam ranah syirik, menyekutukan Allah, apakah syirik yang jali, yang terang-terangan, atau syirik yang khafi. Mau syirik jali ataupun khafi, mau syirik yang secara terang-terangan atau tersembunyi, yang namanya syirik ya syirik. Nah, sementara dalam perspektif agama Islam, memberikan tuntunan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ini tidak akan pernah untuk mengampuni dosa syirik, menyekutukan Dia dengan yang lain, dan Allah terbuka lebar mengampuni dosa-dosa lain selain syirik. Ini kan sebuah tanzir, sebuah peringatan keras, sebuah ancaman. Lo jangan macam-macam ya. Syirik itu loh tidak akan diampuni oleh Allah. Ketika ada ancaman semacam ini kan diharapkan kita harus mikir. Setiap ada sikap perilaku yang memang sudah mulai masuk ke ranah syirik, maka kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai itu kita langgar. Di masjid boleh, dilanggar nggak boleh. Maka sebaiknya di masjid, jangan dilanggar. Kalau dilanggar, udah kacau nih. Nah, ini kaitannya dengan masalah kemusyrikan. Nah, sementara tadi kearifan lokal, budaya masyarakat tertentu, oleh kelompok tertentu yang mengembangkan sebuah budaya, kita tidak boleh melek-melek 100%, kita ikuti sampai-sampai kita masuk ke dalam ranah kemusyrikan. Ini yang dijelaskan oleh Kunchoro Ningrat terkait dengan masalah ritual. Ritual juga merupakan bentuk rasa hormat kepada Tuhan. Nah, ini. Jadi kegiatan ritual tadi pada umumnya adalah sebuah kegiatan yang ada unsur hormat kepada Tuhan. Sesuai dengan Tuhan mereka yang dia yakini.
Kalau Tuhan yang umat Islam kan hanya Allah. Tetapi Allah kan tidak butuh ritual seperti ini. Hormat kepada dewa. Hormat kepada leluhur yang jaga suatu tempat itu. Hormat kepada roh-roh. Bagi rohnya orang-orang yang sudah meninggal. Pada umumnya ritual ada unsur menghormati kepada Tuhan, dewa, leluhur, dan roh-roh. Lebih jauh lagi, Kuncaraningrat juga mengatakan bahwa ritual adalah upacara religi. Upacara keagamaan dalam tanda kutip, agama yang tentunya bukan Islam, kalau memang dia bukan Islam, atau agama Islam bagi mengaku Muslim, tetapi pemahamannya masih tanda tanya. Upacara keagamaan, ritual adalah wujudnya sebagai sistem keyakinan. Nah ini, Kuncaraningrat mengatakan bahwa ritual itu memang ada unsur keyakinan. Ada unsur gagasan tentang Tuhan. Maka biasanya ritual ini ada kegiatan-kegiatan yang namanya kontemplasi. Tahanus dalam rangka untuk uzlah. Dalam arti apa? Dia apa? Sumedi. Nah, semedi bukan sumadi. Semedi itu artinya menyendiri dalam waktu tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu supaya dia muncul sebuah gagasan menemukan kepercayaan yang tinggi. Juga bukan hanya itu, muncul gagasan keyakinan tentang dewa-dewa. Karena memang ini bukan dari agama Islam, ya dewa-dewa. Roh-roh halus. Nah, ini. Supaya dia konsentrasi penuh. Kemudian bisa dipertemukan dengan roh nenek moyang kita. Sehingga di situ dalam sebuah keadaan tidur nggak tidur, seakan-akan dia tidur tetapi nggak tidur, didatangi makhluk halus, ngomong, saya ini adalah mbah kamu. Kalau kamu ingin sukses, lakukan ini dan itu. Kalau kamu sayang mbahmu, kamu motong kerbau. Niatkan untuk menghormati roh mbahmu ini. Macam-macam. Itu ritual. Termasuk dia berpikir tentang bagaimana neraka dan surga. Dia membayangkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, biasanya kalau dalam tinjauan Islam, setan masuk. Setan ini mencari celah-celah di mana seseorang dalam kondisi nol, dalam kondisi meleng, dia akan masuk. Menjelma dalam wujud yang macam-macam. Bisa dalam wujud manusia, bisa wujud binatang, bisa membentuk wujud apa-apa. Membisikkan bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan ini karena itu adalah didominasi oleh setan. Setan sudah mendapatkan ACC dari Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Sehingga manusia memandang sesuatu yang salah dan sesat seakan-akan sesuatu baik. Sesuatu yang jelas-jelas melanggar syariat dianggap sesuatu yang baik. Karena setan sudah berjanji kepada Allah, wala udillannahum, saya akan menyesatkan mereka. Sehingga setan bersumpah akan menghalang-halangi anak cucu Adam dari hendak melakukan ke jalan Tuhan, mereka tidak sanggup. Sehingga dikerubutin oleh setan dari arah depan, arah belakang, kanan, kiri, sehingga mereka tidak berdaya apa-apa, sehingga akhirnya dia kelepek-kelepek dibuatnya, dan akhirnya bertekuk lutut di pangkuan setan. Dan manusia tidak sadar bahwa itu adalah tipu daya setan. Karena setan punya kemasan yang macam-macam, masuk di alam pikiran, masuk di telinga, masuk di penglihatan, macam-macam, seakan-akan itulah yang benar. Padahal itu adalah hasil daripada godaan setan. Nah, ketika seseorang mencoba untuk melakukan kegiatan ritual semacam ini, karena ini ada yang berseberangan dengan syariat, maka itulah yang namanya ritual.
Kemudian pendapatnya Rostiati menyatakan bahwa ritual merupakan suatu bentuk upacara yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan, tidak hanya satu. Beberapa kepercayaan, beberapa agama yang ditandai dengan sifat yang khusus yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dalam arti merupakan pengalaman suci. Nah ini. Jadi sebenarnya ritual yang macam-macam itu tergantung cara kita untuk menempuhnya. Kalau dalam Islam kan ada yang namanya tasawuf. Tasawuf sebenarnya adalah sebuah kegiatan ritual melatih kita supaya punya konsentrasi khusyuk, menemukan ketenangan batin, akhirnya menemukan bagaimana kekuasaan Allah yang akhirnya dia menghantarkan diri lebih dekat kepada Allah. Itu tasawuf. Kalau tasawuf ini memang ada dasar syariah. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Tempuhlah suatu media ilaihi yang dapat menghantarkan dirimu lebih dekat kepadanya. Para ahli tasawuf itu melakukan hampir mirip dengan kegiatan ritual ini. Tetapi kan dia tidak keluar jauh daripada Allah sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan dalam kegiatan ritual ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak berkonsentrasi di bidang tasawuf. Kalau orang yang tidak berkonsentrasi di bidang tasawuf, mereka ini hanya mendengar, mengikuti, kemudian dia trial and error, uji coba, salah, kemudian menguji lagi sampai dia menemukan, tetapi hasil temuan ini relatif. Kalau ahli tasawuf sama-sama melakukan kegiatan ritual, maka ini angle-nya adalah ilaihi. Media yang dilakukan oleh para tasawuf ini membuat semakin dekat kepada Allah. Semakin taat, semakin tunduk, semakin mendekati kepada Allah. Dan dia mencoba untuk membatasi diri dari keramaian dunia luar. Tapi kalau ritual yang dilakukan oleh bukan tujuannya untuk ilahil wasilah oleh orang non-sufi, maka ini lebih mengarah kepada mistik dan syirik. Nanti akan kita lihat. Ritual dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka dan permohonan keselamatan kepada Tuhan yang mereka yakini. Nah, ini yang dikembangkan oleh kelompok para humanism. Humanism artinya faham yang mengajarkan apa-apa untuk manusia. Dengan dalih kita manusia, hormat kepada manusia, berbuat baik kepada manusia, semuanya serba manusia. Itu paham lain disebut dengan antroposentris. Paham berpusat kepada kekuatan kemampuan manusia. Manusia merasa diberi potensi yang cukup, sumber daya insani yang cukup, kemudian diberi potensi sumber daya alam yang cukup, maka dia mengandalkan kemampuan diri. Dia merasa ahli, merasa terampil, merasa punya pengalaman, merasa punya ilmu, maka dia boleh berbuat apa saja. Tetapi nggak pernah menggandengkan kekuasaan Tuhan. Sentralnya kepada aspek manusia. Maka dari paham antroposentris berpusat kepada manusia ini, menjelma yang namanya humanism, paham kemanusiaan, dengan dalih manusia sama sekali tidak pernah menyertakan Tuhan. Ini paham humanisme, paham antroposentris. Lawannya adalah sosio-teosentris. Dia sebagai berpusat kepada kemampuan manusia, bersama-sama manusia, tetapi dia merasa tidak punya kemampuan sepenuhnya. Maka dia masih bergantung kepada Tuhan, masih minta bimbingan kepada Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Namanya Tuhan oriented. Itu paham kita adalah lillahi ta'ala. Sehingga kita mengakui la haula wa la quwata illa billah.
Kita ini makhluk yang lemah. Tidak ada daya upaya kecuali atas kekuatan dan pemberian Allah. Itu paham sosiotosentris. Nah, terkait dengan ritual tadi, itu kelihatannya dia lebih dipusatkan kepada pengalaman spiritual seseorang yang tujuannya bukan untuk mencoba untuk mengembangkan diri supaya lebih dekat kepada Tuhan, tetapi justru dia hanya mencoba untuk mengikuti, meyakini apa yang dikembangkan oleh orang-orang lain. Nah, ritual dilakukan dengan sakral. Nah, ini memang iya. Baik ritual yang sifatnya religiusitas maupun yang sifatnya non-religi. Itu pada umumnya dilakukan dengan sakral. Maka nggak boleh dibuat main-main. Pernah yang beberapa puluh tahun yang lalu, saya masih sekolah kelas 2 Madrasah Aliyah. Waktu itu di pesantren, ada yang namanya rihlah ilmiah. Karya wisata, pariwisata, di beberapa tempat, ada sekitar 6 tempat, termasuk di Gunung Kawi. Karena mau ke sana itu. Yang mana itu? Gunung Tengger itu. Mampir ke situ. Ternyata itu ritualnya luar biasa. Nah, karena ini merupakan kegiatan yang sakral, maka kegiatan itu bersifat suci. Nggak boleh main-main, dan ini mesti diikuti oleh aspek kepercayaan. Sehingga tidak boleh melecehkan itu, karena dia berkonsentrasi untuk mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham, mendapatkan mimpi, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oleh karenanya ritual memiliki kesakralan bagi yang menjalankannya dan dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu. Ini menurut tinjauan ilmu terkait dengan ritual. Menurut referensi pendapat Qodri, upacara ritual adalah upacara yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap kekuatan benda alam dan kekuatan roh halus. Jadi benda-benda tertentu, roh-roh halus ini punya daya gravitasi yang tinggi. Dia semakin percaya tuh. Atau kekuatan gaib yang biasanya dilakukan pada waktu tertentu. Nggak jelas itu. Jadi ritual yang dilakukan semacam itu punya kepercayaan. Coba kalau Bapak Ibu bertanya kepada yang melakukan bahwa tanah, air dari daerah yang dia pimpin dibawa ke sana kemarin itu hari Senin dalam rangka untuk upacara ritual kendi di tempat yang akan dijadikan ibu kota negara. Pasti dia punya keinginan, punya kepercayaan. Ya tadi, tanah lebih percaya kepada tanah ini akan membuat subur. Air ini akan memberikan kesejahteraan. Kan ini sudah kontradiksi kan dengan keyakinan kita. La ilaha illallah al-hayyu al-qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Allah lah satu-satunya yang hidup. Dan seterusnya. Yang Allah punya nama 99, ada Ar-Razzaq. Kan yang memberi rezeki itu Allah. Al-Fattah yang memberikan jalan keberhasilan kan Allah. Al-Ghani, Al-Qahhar, dan seterusnya. Tetapi dalam ritual ini kan bukan begitu. Benda-benda itulah yang punya kekuatan gaib. Roh-roh halus itulah yang mempunyai kekuatan gaib. Sehingga dengan terjadinya kasus hari Senin kemarin, walaupun adanya di Kalimantan, tetapi pada dampak masyarakat itulah wajah Indonesia. Yang mayoritasnya Muslim, dipimpin oleh orang Islam, wakilnya juga kiai yang terkenal, number 1 di jajaran MUI pada waktu itu. Kenapa hal ini tetap bisa seperti itu? Pada kemana? Coba. Apakah ini tidak mencontohkan kepada anak cucu kita nanti masuk dalam sejarah kebangsaan Indonesia
bahwa akan terjadi begini-begini sebagai hasil dari jasa mereka gara-gara tanah dan air. Ini doktrin yang memang yaitu sifatnya mistik dan sifatnya syirik. Makanya kenapa ini perlu kita bahas supaya kita ini jangan menjadi follower taklid. Wis pokoke aku melu kan gitu kata Bu Ambar. Baik, itu ritual. Karena pokok bahasannya adalah ritual antara mistik dan syirik, setelah kita mengenali secara teori ilmu itulah yang namanya ritual, maka apa itu mistik? Mistik atau mistisisme, ya kan, merupakan paham, aliran, madhab yang memberikan ajaran yang serba mistis, sehingga hanya dikenal, diketahui, difahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Nah, mistis. Yang percaya ini kan pengikut. Nah, kalau kita teliti, silakan diteliti secara ilmiah. Orang Islam yang banyak melakukan kegiatan mistis itu mengaku Muslim. Di samping memang banyak pula yang non-Muslim. Tetapi kan masalahnya seberapa jauhkah mereka yang mengaku Muslim faham kepada ajaran Islamnya? Saya yakin hanya beberapa orang saja yang mengerti ajaran Islam dengan benar. Yang melakukan kegiatan mistik, dia bukan orang Islam yang paham terhadap ajaran Islam. Walaupun dia mengaku Muslim. Walaupun mereka bukan kita nggak boleh merem. Harus ada action, harus ada tindakan. Salah satu di antara tindakan kita terhadap kasus itu, kan kita belajar mengaji. Nah ini tindakan konkret kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kemungkaran terjadi kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau nggak sanggup fa'ilam yastati' fabilisani, ngomong. Saya ngomong ini sebagai upaya untuk menghentikan kemungkaran. Paling tidak bagi mereka yang belum paham diharapkan akan paham. Bagi yang sudah paham jangan mengikuti, kan begitu. Kata mistemis berasal dari bahasa Yunani mistikos yang artinya rahasia. Jadi mistik itu artinya rahasia, ngumpet-ngumpet. Kalau kawin sirik namanya kan. Serba rahasia, privacy, tersembunyi, gelap, terselubung dalam kekelaman. Itu yang namanya mistik, mistemis dalam referensi Wikipedia. Nah, kalau memang mistik seperti itu, sekarang langsung kita preteli, kita breakdown. Mistik yang sering dipercaya di Indonesia sebagai bentuk kegiatan ritual itu apa saja? Antara lain kegiatan mistik yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia ini, yaitu contoh konkretnya adalah Mbah Dukun yang biasa komat kamit. Kalau kita ada suara azan, kemudian iqomah, jangan disebut komat. Oh, wis komat tuh. Sebab kalau komat nanti Mbah Dukun datang, kamit, jadi komat kamit. Itulah jambi-jambinya Mbah Dukun. Yang betul apa? Iqomah. Aqomah yuqimu iqomah. Iqomah ini adalah seruan untuk segera menunaikan sholat berjamaah. Nah itu. Maka kalau sudah iqomah, nggak boleh berlama-lama. Kalau azan ke sholat boleh berlama-lama. Tapi kalau sudah iqomah, ya harus nyambung. Karena iqomah itu segera menunaikan sholat berjamaah. Satu, kegiatan yang ada unsur mistiknya adalah dukun. Seperti yang sudah menjadi sepengetahuan umum, mistis adalah hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Jadi yang urusannya dengan hal-halnya gaib, itulah Mbah Dukun. Apakah dia karena punya pengalaman pribadi, kemudian dari hasil trial and error, dia menemukan sebuah resep, bisa jadi, atau karena peninggalan dari leluhurnya, bisa jadi, atau karena dia sering melakukan semedi 7 kuburan dia nginep, bisa jadi,
karena diikuti roh-roh, atau karena memang dia sudah bersahabat dengan jin. Jin ini makhluk halus yang dia kalau sudah bisa ditundukkan oleh seseorang, dia nurut. Nah, jin ini pada umumnya bisa dikendalikan oleh orang yang menguasai itu jin. Disuruh apa aja ngikut. Nah, sehingga dukun ini, jasa perdukunan ini macam-macam. Dia bisa ahli itu karena keturunan, warisan dari keluarga. Ada yang karena dia hasil daripada riyadhah untuk bermalam di 7 kuburan dan dia menemukan bisikan-bisikan tertentu, atau dia bisa menguasai jin, atau dia sudah dikendalikan oleh setan. Karena dalam Islam nggak boleh dukun itu, nggak boleh kita melakukan kegiatan perdukunan. Nah, pengertian ini dengan kemampuan dukun pada umumnya bisa mengetahui, bisa melihat, bisa berinteraksi dengan alam gaib yang kita orang awam nggak tahu, maka dia bisa tahu. Karena ada pihak ketiga, ya setan, ya jin, ya roh, segala macamnya itu. Karena kaitannya dengan dia punya kelebihan mengetahui hal-hal yang gaib dalam tanda kutip. Tidak sedikit juga orang yang memiliki kemampuan kemudian bekerja sebagai dukun. Karena ini menjadi salah satu profesi yang menjanjikan. Sebelum COVID, kira-kira 10 tahun yang lalu lah, ada mahasiswa saya di salah satu perguruan tinggi, dia jurusan komunikasi, ya, kalau dulu itu dakwah, belakang disebut dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam, KPI. Nah, KPI dia terinspirasi ketika di perpustakaan melihat koran. Sebelum ada kecanggihan 4.0 ini kan masih belum ada gadget yang marak seperti sekarang ini. Dia mencoba untuk melakukan penelitian kecil-kecilan tentang itu surat kabar, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, majalah, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan. Wah, dia kumpulin tuh, ada 100 lebih media harian, mingguan, dan seterusnya. Ternyata hampir beberapa media itu ada iklan perdukunan. Nah, dukun tuh. Ternyata iklan kaitannya dengan perdukunan ini banyak marak di mana-mana di Indonesia. Maka dia tertarik, diteliti itu dari 100 sekian surat kabar, ternyata iklan di bidang perdukunan itu masih dominan. Apalagi koran yang sosial. Nah, dianalisis, lalu dilakukan wawancara dengan sampling random, acak kepada mbah dukun. Waktu itu kan belum ada sarana media komunikasi, datengin dia daerah. Termasuk juga ada yang sampai ke daerah Pati, di daerah kampung saya tuh, yang masih ada peninggalan dukun banyak tuh di sana. Nah, itu sudah diakui oleh dukun. Karena saya memasukkan iklan ini punya respon yang cukup bagus. Banyak, hampir tiap bulan ini jumlah pendatang yang menggunakan jasa perdukunan ini semakin naik. Kan informasi waktu itu memang cukup efektif di surat kabar. Artinya dari sisi ekonomi, sisi marketing, biaya untuk iklan ini tidak sedikit. Kenapa dia berani untuk iklan terus-menerus tiap hari? Karena memang diimbangi dengan pendatang yang mendatangi jasa perdukunan semakin naik dengan berbagai alasan kepentingan macam-macam. Karena tujuan daripada profesi dukun adalah profit making, sebuah bisnis di bidang jasa perdukunan. Nah, bisnis kan ada 2, ada bisnis di bidang produk, ada bisnis di bidang jasa. Jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa macam-macam, termasuk jasa perdukunan. Wah, ternyata itu memang menguntungkan. Berarti apa? Konsumen pendukun adalah orang kita.
Dan tidak sedikit yang mereka menggunakan jasa pendukung kan merasa terbantu, bisa solusi dari Mbah Dukun. Nah, ini kan sebuah realita. Maka tidak sedikit orang yang punya kemampuan untuk bekerja dalam bidang perdukunan. Dan ini sudah teruji. Banyak yang masih mempercayai bahwa dukun bisa menjadi solusi atas setiap permasalahan hidup. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah politik, macam-macam itu. Nah, itulah realita. Ternyata jasa perdukunan masih banyak dipercaya oleh masyarakat kita di Indonesia. Nah, apa itu dukun? Setiap dukun, berbicara dukun, identik dengan benda-benda mistis. Nah, kalau sekali tembok Mbah Dukun, datengin, maka identik dengan apa? Benda-benda mistik. Keris, tombak, sesajen, bunga, dan sejenisnya. Karena itu dianggap menjadi sebuah aksesori yang harus dimiliki oleh perdukunan. Supaya membuat pelanggan ini percaya. Dan setan masuk, istidroj, Allah mencoba untuk ngasih terus pemberiannya kepada orang yang begini dengan dalih mereka percaya dengan dukun. Dan mereka nggak sadar bahwa itu adalah sebuah istidroj. Nah, gitu. Itu salah satu ritual yang mistik. Benda keramat. Nah, kita juga tahu kan, selain Mbah Dukun, hal mistik lain yang juga masih banyak dipercaya masyarakat Indonesia adalah benda-benda keramat. Senjata tradisional tuh. Ya kan? Ada yang berupa keris, ada yang berupa macam-macam. Cincin. Nah, cincin tertentu, bukan cincin emas. Kalau cincin emas sih biasanya enggak seperti ini. Cincin mbak, cincin ece, cincin kuda, kan itu cincin emas. Batu, wah apalagi batu. Nah ini di era presiden kita sekarang ini kan selama 2 periode ini kan yang dikembangkan kan batu. Zaman Presiden Bu Mega kaitannya dengan ikan, arwana dan yang lain-lain. Zaman Pak SBY itu ontorium, gelombang cinta. Jadi ada masa-masanya. Nah, ternyata presiden yang sekarang ini dia mencoba untuk memblow up bagaimana bisnis di bidang batu, ya kan? Batu akik, macam-macam. Ya ini. Nah, ini dianggap benda-benda keramat itu. Ya, dianggap bisa memanggil setan, bisa mengusir jin. Yang begini-begini ini termasuk masih banyak dipercayai oleh masyarakat kita, walaupun sekarang eranya sudah era teknologi canggih. Benda-benda ini dianggap memiliki kekuatan mistis yang juga bisa disebut dengan jimat. Ya. Oke. Baik, ada rupanya ini ada gangguan. Ini saya pindahkan ke handphone. Yang pertama tadi adalah kegiatan yang mistik adalah Mbah Dukun. Yang kedua adalah benda keramat. Jadi benda keramat tadi itu seperti adanya cincin, keris, kemudian juga ada batu dan segala macamnya. Ini dianggap benda-benda keramat ini yang mengandung unsur mistik yang juga banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bukan semuanya ya, sebagian. Hanya sebagian oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah mitos. Nah, mitos itu hal yang mistik. Mitos biasanya merupakan larangan yang jika dilanggar, nggak mau di masjid, jika dilanggar akan mengakibatkan keburukan. Misal, larangan keluar rumah saat petang karena bisa diikuti oleh makhluk dari alam lain. Dari dulu tuh, saya ingat masih di kecil, orang masih anak-anak dulu di kampung, itu di daerah Jawa itu hampir memasyarakat di anak-anak kecil, begitu sudah menjelang maghrib, apalagi sudah dengar adzan, nggak ada yang berani keluar. Harus sudah di masjid, di musola, atau di dalam rumah. Karena kalau
keluar rumah pada saat-saat petang seperti itu mesti akan diikuti oleh makhluk-makhluk halus. Nah gitu. Ini juga termasuk mitos. Termasuk menaruh gunting di dekat bayi yang baru lahir supaya si bayi tidak diganggu oleh makhluk gaib. Ini pun juga banyak banget itu. Walaupun sekarang sudah mulai berkurang karena eranya sudah orang-orang tua sudah mulai satu persatu dipanggil kepada Allah, anak-anak mudanya sudah mulai era digital, maka sudah mulai meminggirkan. Tapi walaupun begitu, survei membuktikan tidak sedikit orang kita yang masih punya percaya semacam itu. Izin menampilkan ini. Ya. Mantap. Ini halaman berapa ya Ustaz? Sekarang ini sudah halaman 28. Nah, 28 Pak, lanjut saja. Iya. Waktu terlarang, halaman 28 di laptop saya nih. Ya. 28. Waktu-waktu tersebut? Waktu terlarang. Iya betul. Waktu tersebut dianggap terlarang. Betul. Ya, itu Pak. Halaman satunya lagi setelah itu. Waktu-waktu tersebut dianggap terlarang karena dipercaya akan mendatangkan bencana jika memaksa dan dilanggar. Contohnya apa? Waktu-waktu yang dilarang ini yang paling terkenal di daerah tertentu adalah apa? Larangan menikah di bulan Suro. Kalau Hijriah itu Muharram. Kalau bulan Jawa itu Suro. Suro, Sapar, Mulut, Ba'du Mulut, Madilawal, Madilakir. Nah gitu, itu bahasanya orang Jawa. Nah, karena Suro itu bulan yang apabila seseorang melakukan pernikahan, maka akan mendapatkan keburukan. Apakah mati dulu salah satu, atau mungkin karena nggak pernah ada ketenangan sehingga cerai gitu, ya kan? Atau mungkin rezekinya seret. Nah, kepercayaan semacam itu ini kaitannya dengan apa namanya waktu-waktu yang terlarang. Yang kayak begituan masih banyak. Lanjut halaman 31, ritual. Nah, ritual biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih untuk menembus alam gaib. Nah, karena orang-orang yang punya kelebihan bisa menembus alam gaib, maka mereka melakukan kegiatan ritual yang bentuknya apa? Macam-macam tuh. Contoh, ketika menempati rumah baru, menyambut perayaan tertentu, atau sekedar upaya membersihkan diri, maka ada ritual-ritual tertentu. Contoh, ketika menempati rumah baru, maka harus apa? Ditaruh sesajen tertentu, di mana sesajen tertentu ini diawali dengan doa-doa sesuai dengan dukun yang ngasih saran itu, yang intinya supaya jangan diganggu macam-macam. Itu kaitan ritual, bukan dia membaca doa berdasarkan petunjuk ajaran kita, Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Atau membaca doa seperti apa itu tokoh-tokoh ahli pada masa khalifah, bismillah walhamdulillah wal ardu lillah yurisuha limayasha wal aqibatu lil muttaqin. Nah, ini kan doa-doa yang menurut ajaran Islam memang diajarkan, tetapi apa? Bukan seperti itu. Ada kegiatan ritual tertentu yang memang dia lakukan berdasarkan nasihat atau saran dari apa guru-gurunya ataupun juga yang lain-lain. Halaman 33 sekarang. Nah, terkait dengan ritual, ini ada pertanyaan ini terus Pak. Nah, ini dia. Kalau tadi kita sudah mengenal ada ritual macam-macam, pertanyaan ini nggak usah dijawab sekarang, PR kita semua. Bagaimana dengan ritual kendi yang diisi dengan tanah dan air yang dibawa oleh beberapa orang dari masing-masing orang
yang diambil tanah dan airnya ini dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian ditaruh di tempat yang ditentukan, dan akhirnya nanti akan dibenamkan di tempat itu. Itu bagian daripada ritual, namanya ritual kendi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah itu boleh atau tidak? Kalau boleh itu apa alasannya? Kalau tidak itu apa alasannya? Nah, karena ritual ini adalah bagian daripada kegiatan-kegiatan mistik yang di dalamnya ada unsur syirik, maka jawabannya akan bisa dijawab masing-masing setelah kita mengenali apa itu syirik. Nah, kan gitu. Ritual sudah, mistik sudah, sekarang yang ketiga adalah syirik. Masih ada waktu 7 menit untuk kita bertanya jawab. Secara bahasa, syirik itu adalah bahasa Arab, syarika yasriku syirkun. Nah itu. Syirkun ini isim masdar. Makna secara bahasa adalah berserikat, bersekutu, bersama, berkongsi. Nah, kalau bisnis kongsi, ya kan? Kalau sosial bersama. Kalau tentara sekutu, negara sekutu, berserikat. Nah, ini juga kaitannya dengan kegiatan bisnis. Bersama-sama itu syirik itu. Lalu syirik diturunkan dalam istilah syariat agama Islam, syirik adalah menyekutukan Allah dengan selainnya. Artinya apa? Bisa binatang, bisa manusia, bisa benda-benda tertentu disekutukan dengan Allah. Dipersamakan dengan Allah dari sisi kekuatan, keajaiban, keandalan, dan segala macam. Sehingga Allah digandengkan dengan makhluk lain. Menggandengkan makhluk lain kepada Allah. Nah itu. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk dipersamakan dengan Allah. Dalam hal ini segala sifat yang ada pada Allah dimiliki juga oleh selain Allah. Nah, ketika benda keris, kendi, air, tanah yang tadi itu memiliki sifat yang melekat bagi Allah yang menjadi hak prerogatif Allah. Contoh, ya tadi itu katanya bahwa tanah ini adalah sumber kesejahteraan. Maka tanah yang dibawa dari 33 provinsi diharapkan menyatu dalam satu tempat itu supaya ibu kota negara di situ nanti punya keberkahan yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Cinta kepada Ibu Pertiwi. Air juga begitu, sumber kehidupan. Nah, berarti ini dalam perspektif syariah Islamiyah itu masuk dalam kelompok syirik. Kenapa? Syirik itu menyekutukan Allah. Kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah ada pada selain Allah. Syirik ada syirik besar, ya, ada syirik kecil, syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Bisa jadi dia menjadi murtad. Nah, karena dia menjadi murtad, keluar dari Islam sebab syirik yang besar itu, maka akibatnya dia berdosa, dan kalau berdosa kekal selama-lamanya di neraka. Nah ini dia. Kalau sampai meninggal dia belum sempat taubat dari kesyirikannya itu. Tapi kalau sebelum mati dia sempat taubat, istighfar, kemudian sepenuhnya diterima oleh Allah, tentu tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau harus masuk neraka, ya ngetem dulu lah, direndam, dikucekin dulu lah, berapa lama Allah yang tahu. Nah, syirik kecil termasuk perbuatan dosa besar, halaman 40. Syirik kecil termasuk perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah, tetap dilarang namanya syirik walaupun kecil. Tetapi masih terdapat peluang untuk diampuni Allah jika pelakunya benar-benar segera taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Masih ada peluang untuk ampuni oleh Allah. Contoh, bersumpah dengan nama selain Allah. Sumpah bukan billahi wallahi tallahi, tetapi demi geledek, sambar geledek deh. Nah, itu berarti kan sumpah dengan menyebut selain Allah.
Jangan dikira bahwa itu adalah bagian daripada syirik. Karena yang punya sesembahan itu hanya Allah. Billah pakai bi, wallah pakai wawu, taullah itu demi Allah. Nah, kalau bersumpah bukan menggunakan nama Allah, itu bagian daripada syirik kecil. Termasuk memakai ajimat. Nah, memakai jimat seperti sabuk, batu apa itu? Batu ake, ya toh? Mantra-mantra. Nah, bam kita bam, pim kita pim, ya kan? Ramalan, dukun dan tenung bernadar kepada selain Allah. Itu masuk dalam kelompok syirik kecil, tetap dosa tetapi masih berpeluang. Kalau sebelum mati kita segera mohon ampun kepada Allah, maka diampuninya. Sebagai penutup, angle-nya di sini nih. Bagaimana Pak dalam perspektif agama Islam? Setelah kita mengenal yang namanya ritual, yang namanya mistik, lalu syirik. Apakah ada ancaman? Apakah ada larangan? Apakah ada kebolehan dari ayat Al-Quran atau hadis? Pertama, surah An-Nisa 48. Nah ini, surah An-Nisa, surah ke-48, jelas nih, bahwa syirik itu perbuatan dosa, diancam oleh Allah, dia akan berdosa dengan dosa yang amat sangat besar, karena kalau sampai mati dia belum taubat, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mau mengampuni, ayusyraka bihi, kalau dirinya disekutukan dengan yang lain. Musyrik, menyekutukan Allah, dosanya tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik, liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ingatnya ini ancaman Allah, waman, siapa saja yusrik, yang menyekutukan billahi Allah, siapa saja yang menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan macam-macam mistik tadi, dengan macam-macam ritual tadi, faqadif taro isman aziman, dia telah berbuat dosa yang amat sangat besar. Karena dosanya sangat besar, maka dia ancam nanti di akhirat untuk apa? Diharamkan masuk surga. Ini dia surah Al-Maidah ayat 72, ya, halaman 42. Innahu man yusrik. Nah, itu Pak, betul. Innahu man yusrik, bahwasanya siapa saja yang menyekutukan billahi Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, faqad haramallahu, maka Allah benar-benar mengharamkan alaihi, baginya, al-jannata, surga. Allah mengharamkan surga baginya. Kalau haram masuk surga, lalu kemana? Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Surga ditutup baginya, tempat kembalinya adalah neraka. Wa malidzolimina min ansor, tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang zalim. Itu contoh beberapa ayat terkait dengan ancaman Allah kepada orang yang musyrik. Yang terakhir, hadis Nabi. Nah, saya ambil contoh. Hadis Nabi tentang larangan syirik. An Abi Bakrota. Hadis dari Abi Bakroh, sahabat Nabi. Qala, dia berkata, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami berada bersama Rasul. Kami bersama-sama Rasul. Faqala, lalu Rasul bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku beritahu, kata Nabi nih, dosa besar yang paling besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dari sekian banyak dosa besar, ada yang paling besar. Nah, gitu. Nabi ngomong begini diulangi 3 kali. Mau nggak kamu? Aku kasih tahu dosa besar yang paling besar itu apa? Nabi mengulangi 3 kali. Nah, setelah 3 kali ulang, qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Ya tentu maulah kami diberitahu tentang itu ya Rasul. Maka Rasulullah menyambung, qala, apa dosa besar yang paling besar itu? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Nah, ini
halaman 44, ya, halaman 44, Pak. Hadis Nabi. Jadi menyekutukan Allah itu dosa besar yang paling besar. Wa uququl walidain. Berbuat jahat kepada orang tua, menyakiti orang tua. Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga wa syahadatuz zur. Saksi palsu. Dia bersaksi tapi palsu. Banyak orang-orang yang bersaksi dengan palsu. Yang keempat, wa kana Rasulullah muttaqian. Waktu Nabi ngasih informasi tentang ini dalam keadaan berdiri sambil bersandar. Karena ini dianggap penting, Nabi semangat fajalasa. Lalu Nabi duduk dari berdiri sambil sandaran lalu duduk. Wa mazala yukariruha. Ternyata Nabi mengulang beberapa kali tentang hal dosa besar yang paling besar. Musyrik, menyakiti orang tua, kemudian saksi palsu. Hatta qulna, sampai kami para sahabatnya mengatakan, laitahu sakata. Kalau enggak kami mencoba untuk mengingatkan berhenti ya Rasulullah, sampai Rasulullah berhenti. Artinya apa? Saking semangatnya Rasulullah memberikan berita ini, jangan sampai kalian semua umatku ini sekali-kali berbuat dosa besar yang paling besar, baik berbuat musyrik, berkata-kata yang kesaksian yang palsu, maupun berani menyakiti orang tua. Nah, ini adalah warning yang paling keras karena statusnya dosa besar dan yang paling besar. Nah, ancaman yang kayak begini kok orang kita kok dianggap enteng, sungguh terlalu. Padahal yang namanya mistik, yang namanya ritual tadi itu memang identik dengan adanya syirik. Nah, inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, materi kita malam hari ini persis sampai dengan jam 10 kita berakhir. Sisanya saya berikan kepada Ibu Bapak untuk melanjutkan ke tanya jawab. Begitu, Bu Ambar, silakan Terima kasih Pak Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan di ruang chat. Ya. Saya bacakan. Dari Ibu Marhamah, katanya kelihatannya sulit untuk menghilangkan syirik dan mistik ini di Indonesia. Terlihat dari ritual yang baru di IKN sebagai contohnya yang diikuti para petinggi negeri ini. Bagaimana caranya Ustadz untuk menghilangkan atau memberantas hal tersebut? Ya, caranya pertama bagi kita yang sudah tahu, karena sudah diberitahu oleh orang yang sudah tahu, sekarang kan sudah menjadi tahu. Ini terus disosialisasikan. Jadi dengan kasus ini yang menurut saya, karena ini termasuk yang cukup al-asasiyah, cukup mendasar karena berhubungan dengan akidah, ancamannya begitu tegas, maka kita sosialisasikan kepada masyarakat, mulai dari keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, maka nanti terus gedok tular. Gedok tular ini transfer kembali kepada orang lain, supaya masyarakat tahu, bukan hanya sekedar katanya, bukan hanya sekedar barangkali, bukan sekedar mungkin. Ini yang perlu kita lakukan. Pertama. Yang kedua, selalu berdoa. Mendoakan kepada semua saudara-saudara kita orang Islam, baik yang menjadi pejabat atau rakyat jelata, selama dia muslim saudara kita, al-muslim akul muslim, supaya senantiasa mendapat petunjuk bimbingan Allah untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau sudah bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, semoga diberikan bimbingan untuk memfilter yang batil-batil sudah mulai dipinggirkan, dieliminir, yang hak mulai dikejar terus,
supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Itu doa, nggak boleh tidak. Karena kita adalah makhluk sosio-teosentris, berpusat kepada Allah, kewajiban kita berdoa. Yang ketiga adalah kita sendiri harus memberikan contoh. Nah, karena di Indonesia ini yang memberi contoh ini adalah penggede-penggede, kemudian bawahannya penggede ini juga mereka adalah bawahannya penggede, realitanya memang nggak ada yang menentang, ikut. Walaupun dalam hati kecil, walau alam kita nggak tahu, tapi yang jelas kan memang mereka pada ikut terlibat dalam kegiatan itu. Dalam perspektif Islam, orang yang bekerja sama dalam perbuatan dosa, termasuk yang dilarang. Kan gitu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, silahkan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi juga wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini kan berarti kan mestinya para pejabat di bawah bosnya ini, kalau dia yakin percaya pada Tuhan, pada Allah, tidak mau terlibat dalam perbuatan ini, ya jangan tolong menolong, jangan ikut mendukung mestinya. Tapi kan katanya mendukung. Terancam Pak Ustadz. Jabatannya terancam kalau nggak mau. Nah itu dia, cobaan itu. Tinggal dia rela dipecat kalau memang harus ada tindakan pecat karena dianggap itu suatu pelanggaran, kalau nggak nurut, ya tinggal dia siap apa tidak, kan gitu. Nah kalau dia nggak siap hanya dengan khawatir nggak dapat duit, nggak khawatir nggak dapat kepelan dari pihak-pihak manapun, ya sudah ikutin aja. Dan itulah langkah yang ditempuh. Ya tunggu aja tanggal mainnya di saat malaikat Israel datang, gua cabut loh. Siap nggak nih? Nggak siap, gua cekik loh. Nggak siap juga, ya kamu bisa apa-apa. Baru dia angkat tangan itu. Baru nanti, tunggu aja nanti. Kalau nggak percaya, silakan. Saya percaya kepada Allah, percaya kepada ajarannya, jadi itulah ajaran yang tegas. Nah begitu Mbak, paling tidak sikap kita. Jangan pesimis, Mak. Ya, jangan pesimis. Kita nggak boleh pesimis. Ya. Jelas Bunda Marama ya jawabannya, Pak Ustadz. Yang berikutnya ada dari Pak Haji Alandalan. Ini tanggapannya. Kelihatannya Pak Ustadz juga lagi. Ini kepental lagi? Iya, kelihatannya. Oh. Jadi pertanyaannya hampir mirip sama saya, tapi itulah. Ngikutin yang mana? Monggo, ngikutin yang mana? Ngikutin paham yang dengan dalih kan artistik itu hot, tapi dijawab oleh ahli hot itu nggak ada model hot yang nggak begitu standar internasional. Nah itu artinya model hot yang dalih didominasi dengan paham itu estetika. Estetika kan pendapat sendiri, boleh diikuti boleh enggak. Tapi yang jelas itu tidak mengikuti kaidah khot kaligrafi Arab, karena dari samalah dengan bacaan apa itu gaya Nusantara. Ketika membaca Al-Quran dengan gaya Nusantara itu kan di luar qiraat sabak. Yang namanya qiraat baca Al-Quran itu ya ada qiraat sab'ah sama qiraat asyrah, itu dari dunia manapun akan ikut aturannya. Nah di luar itu udah bukan jalur kan gitu. Sama dengan tulisan halal yang dikeluarkan oleh Menteri Agama sekarang ini, mayoritas yang ahli sastra Arab atau ahli khot kaligrafi itu nggak ada dasar yang modelnya nggak begitu. Nah, sedangkan penafsiran mereka yang menjadi kelompoknya, yang menjadi pengikutnya dengan segala macam sih boleh-boleh saja. Namanya mereka punya kepentingan kan. Tapi saya pribadi, kita sudah punya aturan resmi. Kenapa nggak ngikutin aturan resmi standar? Tulisan Arab ya harus ngikutin Arab. Jadi kan nggak ngikutin bagaimana? Al-Quran harus ngikutin idhar, tajwid. Masuk kita dengan gaya sendiri, itu kan harus begitu. Kita cara kita, wah hancur lebur kalau begitu. Nah inilah yang memang di kita ini sok nasionalisme, sok nusantaraisme, sehingga ibu kota negara Nusantara. Islam Nusantara. Kalau sudah begitu kan akan kembali kemana-mana, nggak jelas negaranya. Maka saya tidak akan pernah sependapat dengan paham yang seperti itu. Kecuali kalau memang urusan non
syariat agama sih monggo kerso kan gitu. Begitu Bu Ambar. Ya. Ada Ini lagi? ada satu lagi Pak Ustadz agak Ini. panjang tadi. Iya, iya, iya. Ada Bu mirip-mirip Ambar, juga. Bu Ambar nanya ya. boleh nggak Bu Ambar? Nah, satu dulu ya Pak Dokter. Satu dulu ya ini ya. Habis ini nanti Pak Ustadz mohon pencerahannya. Seperti apa yang disampaikan Pak Ustadz, yaitu ada ritual pengumpulan air dan tanah dari seluruh daerah untuk dijadikan dasar pembangunan IKN di Kalimantan yang berbau syirik dan mistik. Apakah ini merupakan upaya penggerusan akidah Islam secara sistematis oleh Jelas, penguasa saat ini? jelas, Dan jelas. selain itu dengan dalih melestarikan budaya, Ya, maka dakwah pun yang dianggap berhasil adalah dakwah seperti dilakukan oleh Wali Songo atau Sunan Kalijaga yang notabene tercampur dengan kebiasaan yang tidak berdasar syariat Islam. Justru para dai yang berdasar sunnah atau syariah dibilang radikal atau intoleran. ya. Yang membuat heran, bukankah orang nomor 2 di negara ini seorang tokoh ulama? Nah, itu dia yang kutanyakan tadinya tadi. sangat kita harapkan Ya, menjadi benteng dari hal seperti ini, tapi ya. ternyata hanya diam saja seolah-olah mendukung kegiatan tersebut sehingga membuat hilang kepercayaan. Rupanya dia waktu pemilu hanya sebagai vote getter saja. Persis Bu, saya setuju sependapat dengan itu. Yang tanya Ibu siapa Pak tadi? Jalan ini, Pak Jalan. Oh, Pak Ajalan. Iya, Pak. Sama Sebelum dengan Ustadz pendapat Detil saya, jawab. Pak. Iya, udah jelas tadi itu kan ya. Jadi dengan dalil matematika karena interpretasi itulah ritual. Kalau akidah Islam nggak ada kayak begitu. Islam jelas, ya Fattah, ya Rozak, iftah lana abwabal khair, warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Terus juga doanya itu jelas. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Jelas itu. Nah, kalaupun didalihkan dengan yang begitu tadi, tanah itu diharapkan kan Ibu Pertiwi konsisten menjadi warga negara Indonesia tanah air. Kemudian air, sumber mata air itu kesejahteraan. Ya itu kan namanya tafaul. Tafaulnya kan berarti itu mengabaikan Allah. Kan Allah sudah mengatakan kan, ya kan? Alam taro. Lo tahu nggak? Lo lihat nggak? Kaifa daraballahu masalan. Bagaimana Allah memberikan sebuah tamsil. Bagaimana tamsilnya yang Allah berikan itu? Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari langit. Kemudian apa? Begitu sudah diserap oleh air, lalu Allah dari air itu menjadikan sumber mata air di tanah. Lalu Allah menghendaki menumbuhkan tanam-tanaman. Ada tanaman-tanaman yang naik, nyamping. Setelah itu, lama-kelamaan menjadi kuning. Habis itu daunnya merotoli berjatuhan. Habis itu mati. Nah, ini semua adalah menjadi tamsil supaya orang-orang itu berpikir, melihat. Kan itu cara Allah. Wa anzala minas sama'i ma'an. Anzal itu Allah yang menurunkannya. Nah, kalau Allah yang memberikan rezeki, menurunkan rezeki, memberikan segala-galanya, kenapa kita minta sama tanah? Tanah itu miliknya Allah. Kenapa kita minta sama air? Itu miliknya Allah. Nah, kalau memang miliknya Allah, kenapa nggak minta sama Allah? Karena itu bagian daripada gradasi untuk apa? Mengamputasi akidahnya orang Islam supaya lambat laun menjadi kafir. Kalau sudah kafir, Indonesia menjadi kacau balau, dikuasai oleh pihak lain kepentingannya itu dagang. Nah, sebagai produsen, kita sebagai konsumen dicekik mau tidak mau harus membeli yang dikira oleh produsen. Kan itu harapannya. Dari sisi itu kan hancur lebur. Jadi jawabannya iya Pak Alan, saya setuju. Jelas ini bagian daripada proses yang sistematis untuk apa? Mengamputasi akidah umat Islam supaya umat Islam ini menjadi semakin tergeser. Kenapa orang Islam mulai dari kelompok atas sudah apa? Ditipu daya oleh kemewahan dunia. Jelas Al-Quran bilang seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Ya kita kembali kepada Al-Quran sesuai dengan bidang kita, lingkup kita, mana yang bisa kita lakukan, ayo lakukan. Sebab itu saya support Bapak Ibu lanjut belajar Al-Quran dengan berbagai macam
program, ini bukan mengiklankan LBIQ, tetapi memang kita harus paham betul. Kalau nggak paham, bagaimana? Lawang kiai yang sudah jadi wakil presiden saja juga sudah terbuai dengan kemewahan dunia. Tadi kan nggak bisa berkutik apa-apa kan? Harapan kita bisa mengimbangi, ternyata kan nggak ada bunyi, nggak ada suara, karena sudah didilep dengan posisi jabatan dan semuanya sedang minggu. Jangankan wakilnya, anggota dewan sudah terbeli, menteri terbeli, semua sektor membeli, ya kan? Kecuali rakyatnya lah yang harus bunyi, yang punya kita rakyat kok, kan demokrasi rakyat. Kenapa kita nggak mau berkata, nggak mau berbunyi, nggak mau berbuat action kita? Ini bukan ngomor-ngomorin, memang itu kenyataan kan? Yang punya Indonesia itu kita, warga negara kan? Ayo kita maju. Kemana Pak? Ya udah berbuat baik, menegakkan kebenaran. Kebatilan kita harus hentikan. Siapa saja, termasuk presiden yang sudah kelewatan mana, kita hentikan. Oleh masyarakat punya kekuatan kok. Kenapa tidak bisa kita lakukan kan? Daripada kita marah, ditahan, mendingan kita berbuat untuk kebaikan, jihad fisabilillah. Mati syahid. Mati syahid. Begitu Pak Alan. Pak Kiai, maaf. Pak Kiai dikit, Pak Kiai. Oh ya, banyak nggak apa-apa. Sampai besok pagi gua jawabannya. Itu kan berkaitan tadi yang Pak Kiai, saya cuma menekannya kalau khamar, utang itu kan risiko dosa bersama yang terlibat. Nah, ini juga bisa begitu nggak Pak Kiai? Apa? Khamar. Kalau berkaitan pihak yang berkhamar, minuman keras, khamar, utang, itu kan risikonya terlibat dosa. Ya, nah, iya. berkaitan ini bagaimana musik ini? Ya iya. Perbuatan. Iya. Kalau memang Bapak masih tetap mendukung supaya kemungkaran tetap berjalan, ya berarti itu ta'awanu alal ismi, ikut tolong menolong dalam perbuatan dosa. Iya kan? Ya, kalau Bapak nggak mau terlibat, berhenti. Caranya bagaimana? Ya jangan dukung untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur dosa. Itu jelas kok. Kan Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Nah, itu Pak. Sama Pak itu prosesnya kan? Nah, begitu Pak. Ya. Oke ya. Masih. Ya. Ada satu lagi di ruang chat sama nanti Pak Haji Noviar. Yang di ruang chat dulu ya Pak Noviar sebentar. Bu Ambar aku nggak jadi nanya deh, udah dijawab, udah jelas sama jawaban Pak Ustadz. Makasih ya. Iya. Ya memang banyak pertanyaan yang ya udah jelas tadi udah di. Iya. Makasih. Ya. Ku tahu apa yang kau mau. A'rifu ma turidu, bahasa LBIQ. A'rifu ma turidu. Ku tahu yang kau mau. Nah, berarti satu lagi nih Pak Ustadz. Ya, oke ya. Bu Aziza. Ya, Bu Aziza. Apa hukumnya bila kita mengubur ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan ke dalam botol, tujuannya agar tanah tersebut cepat laku? Sama. Walaupun isinya Al-Quran ya. Iya, Al-Quran. Nah, kalau begitu, ya udah Al-Quran dibakar, diminum, wah hafal Al-Quran semuanya itu. Sama Bu Ambar, sama ya. Menghormati mushaf ya. Enggak boleh ya. Tapi harus apa? Bukan harus ditanam, bukan harus dibenam, bukan harus bawa. Ya daripada begitu mendingan aja mushaf itu gadget kita program Al-Quran dinyalakan terus kemana-mana, ya kan? Itu untuk menghafal, malah bagus itu kan, terdengar ayat terus. Tapi kalau dibenam supaya nanti tanahnya itu subur, makmur, itu nggak ada hubungannya. Yang punya tanah itu Allah kan. Memang Al-Quran kalamullah, tapi kan caranya nggak begitu. Tetap kita minta kepada Allah ngikuti petunjuknya. Bukan lembaran itu yang harus dibenam. Mana ayat yang menunjukkan bahwa kita harus membenam ayat Al-Quran? Nggak ada itu. Adanya kita punya kewajiban 7, mengimani, mempelajari, memahami, meresapi, mengamalkan, mendakwakan, dan menjaga. 7 itulah kewajiban kita terdapat. Jadi nggak ada yang kita akhirnya tafaul, Pak, kan Al-Quran dibenamkan. Nanti Al-Quran ini nggak. Jadi nggak boleh, nggak ada hubungannya. Ya, Bu Aziza udah jelas ya, Bu Aziza. Minta sama Allah, Bu. Minta sama Allah, Bu. Al-Quran dibaca, dipelajari, dan doanya minta kepada Allah. Ya Fattah, ya Razzaq. Kan Asmaul Husna kan begitu kan? Gitu. Ya.
Ya. Pak Ustadz, kalau saya nanya boleh ya? Kan Hmm? sekarang itu banyak tuh, terutama kaum laki-laki itu batu Laki-laki. cincin pakai. Ya. Batu sapir, blue sapir, iCat ya, dari yang harga biasa sampai yang mahal-mahal. Nah itu Juta. kalau misalnya dipakai hanya untuk sekedar pakai, sekedar keindahan gitu, apa boleh sebagai keindahan dipakai gitu? Tanyakan kepada yang memakai, motivasi hati kecilnya apa. Saya nggak bisa menebak-nebak, karena mungkin kalau lidah bisa aja ngomong A, tapi kan hatinya kita nggak tahu. Nah, kalau memang hatinya ini ada unsur mempercayai, sampai dibila-bilain nih, pokoknya aku pakai ini, wah aku penglaris nanti. Banyak wanita-wanita kelepek-kelepek. Oh, itu berarti ada siriknya ya? Ya, makanya itu tergantung niatnya. Selama niatnya itu apa kan sekedar untuk menjadi pemanis, sama dengan kita pakai baju kan? Ya, sama dengan sebagai kopiah ini kan ada yang ini biru-birunya begini, ya kan? Kan lebih pantas tuh. Ya kan? Nah, kemudian juga baju koko yang begini, sama itu kan aksesori. Tapi kalau sudah memasuki ke ranah kepercayaan, jelas itu masuk kelompok musyrik. Ya, samalah pada masa ikan lohan, zaman apa itu, Ibu siapa Presiden Mega itu kan, lohan kan dipercayai kan itu sampai puluhan juta dibeli karena ada kepercayaan. Ontorium zaman Pak SBY kan puluhan juta itu. Saya masih ingat di Pamulang dulu itu ada awal-awal tuh, jadi ada pameran itu sampai 60 juta. Ontorium yang gede itu yang subur itu, wah sekarang mah 30.000, 50.000 udah dapat itu kan. Karena ada kepercayaan. Tapi kalau hanya sekedar aksesori, mafi muskil. Kadang kebanggaan, Pak, prestise. Nah, ini kaitannya ria. Kalau itu sudah ria. Kalau prestise, ya kan, bukan klise, klise sudah almarhum. Kalau prestis membuat kita bangga, itu sudah ria. Dosanya bukan karena syirik, tapi ria. Tapi kalau sudah ada unsur memakai ini akan begini-begini, maka ini punya daya apa itu serap, daya mitos, daya mistik yang luar biasa. Itu udah syirik itu. Iya. Jelas ya, Mbak? Jelas, terima kasih. Ya, baik. Pak Agung atau Bu Kinan ada informasi Yasfa? Setelah ini kita berdoa ya Pak Ustadz. Mohon Nah, kita informasi Yasfa dulu. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di layar ini. Info Yasfa, kegiatan Yasfa tiap hari Rabu pukul 8 sampai 9.30 itu kajian ikraf oleh Ustadz Dr. Haji Nasruddin Khalid. Lalu yang kedua ada Yaspa mengaji dan pengkaji setiap pukul 4 sampai 5 oleh Ustadz Nasruddin Khalid dan Ustazah Sofi Nurul Arifah. Kemudian kajian rutin mata hati mingguan yang seperti sekarang ini ya, mulai tadi 1945 ya, setiap pekan ke-1 sampai ke-3 dan ketiga, bukan sampai pekan ke-1 dan pekan ketiga. Jadi 2 kali. Kan dua minggu. Ya, terus majelis Jumat setiap Jumat pekan 4 mulai pekan 4 Quran. Majelis Khatmul Quran. Majelis Khatmul Quran. Ya sebulan sekali ini khotbil. Ini yang tadi juga ya kajian ikraf. Sama pengulangan ini mata hati. Terus ya bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelapangan rezeki, silakan salurkan infak dan sedekahnya yang terbaik ke rekening Yasfa ya di layar 9983083110 Bank Syariah Indonesia. Bersama Yasfa raih keberkahan Al-Qur'an. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjut dengan doa ya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu, mohon maaf waktunya lewat 5 menit, tapi kita nggak usah hitung-hitungan. Untuk kebaikan ya kita nggak usah hitung-hitung karena nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak pernah dihitung-hitung oleh Allah. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Sebab itu
walaupun lewat 5 menit, mari kita berdoa kepada Allah dengan harapan semoga Allah meridhoi segala kegiatan yang kita ikuti ini, supaya menjadi amal soleh dan ibadah terbaik kita malam hari ini, yang siap menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang sholihin dan sholihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatasirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma iqdi hawaijana wasfi mardona waqdi tuyunana bihaqqil Qur'anil azim wa rasulil karim. Ya Fattah, ya Razaq, iftah lana abwabal khair warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i fariidatil haji wal umrati wa ziyarah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sampai